perkenalan dulu ya, Kak. Oke, nama aku Nazira. Aku mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Aku sekarang semester 7 jurusan Pendidikan Bahasa Korea. Oh, bahasa Korea. Iya. Eh, ini Kak, kok itu ya kan aku lihat tweet Kakak nih yang jadi Mhm, translator itu. Nah, itu gimana iya. sih Kak kok bisa jadi translator tuh ceritanya gimana? Oh, waktu itu aku kayak dimasukin grup gitu kan sama dosen, terus kayak apa ya istilahnya kayak dipilih sama dosen gitu buat ikut wawancara. Nah, wawancaranya itu untuk memilih si interpreter itu. Kebetulan ada acara Samsung. Jadi Hmm? karyawan Samsung tuh datang ke UPI buat ngadain workshop sama UMKM wanita. Nah, mereka butuh interpreter. Kebetulan karena di UPI ada jurusan aku, pendidikan bahasa Korea, Hmm? jadi mereka ngambil dari mahasiswanya. Terus aku diwawancara, dites gitu, terus diseleksi, alhamdulillah kepilih waktu itu. Itu tesnya apa aja sih Kak waktu itu? Waktu Waktu itu jadi interpreter? tesnya ya itu biasa ngomong bahasa Korea, perkenalan, terus waktu itu ditanya juga kenapa, ya kayak basic-basic aja sih. Ditanya apa, kenapa suka bahasa Korea, kenapa suka Korea, apalagi ya, itu aja sih paling basic-basicnya aja. Mungkin mereka kayak pengen nilai pronunciation aku juga atau kemampuan aku tuh udah sampai mana bahasa Koreanya gitu. Oh, berarti itu bahasa yang Kakak interpret itu berarti bahasa Korea, Kak? Atau Iya, ada bahasa lain lagi? bahasa Korea sih, bahasa Korea ke Indo, Indo ke Korea. Oh, itu eventnya tuh waktu itu berapa lama, Kak? Waktu itu 5 hari dari Senin sampai Jumat. Oh, itu eh jadi acaranya gimana sih, Kak? Bisa diceritain sedikit nggak? Itu kan acaranya workshop gitu kan. Jadi karyawan-karyawan Samsung yang di Korea datang buat ngajarin tentang kewirausahaan ke UMKM wanita di Bandung. Mm. Terus ya mereka diajarin kayak cara ngambil foto produk yang benar, terus cara mengelola bisnis di media sosial kayak gimana, terus apa lagi ya? Ya yang berhubungan dengan kewirausahaan gitu deh. Terus Kak, ini jadi interpreter itu pertama kali atau sebelumnya sudah pernah, Kak? Pertama kali, pertama kali banget ini makanya. Gimana, Kak? Itu ada latihannya juga nggak sih, Kak? Sebelum acara tuh ada misalnya ada sebelum workshopnya itu ada pelatihan dari kampus atau dari Samsungnya sendiri itu? Enggak sama sekali nggak ada. Paling kalau ini sih sebelum acara kita sempat ketemu sama orang Koreanya. Jadi kan aku jadi interpreter tuh di kelompok waktu itu jadi kelompok apa di kelompok 8 terus aku kayak ketemu sama orang Koreanya yang di kelompok 8 tuh ada 2 orang. Jadi kayak kenalan gitu aja sih biasa tapi nggak ada latihan sih. Oh, eee, Kakak ini emang maksudnya suka apa ya, pernah jadi interpreter ini, eee, pengen, suka, atau gimana kok bisa tiba-tiba daftar gitu loh, Kak? Jujur aku masuk jurusan ini aja tuh emang aku cita-citanya pengen jadi translator kan. Walaupun Oh, masuknya ke pendidikan. ya. Heeh, tapi aku emang niat awalku tuh pengen jadi translator atau interpreter sih. Terus kalau misalkan kenapa bisa jadi interpreter kemarin sih aku itu kayak rekomendasi dosen aja sih. Jadi bukan aku yang daftar gitu. Jadi Mmm, dosennya yang ngasih nama, terus oh, kita disuruh ikut wawancara, seleksi, alhamdulillah masuk. eee, terus aku mau nanya, Kak, kalau lagi interpreting tuh hal apa aja sih yang harus diperhatikan? Hal yang harus diperhatikan tentu aja kayak apa ya? Misalkan eh, cara kita nangkep si bahasa bahasa yang kita uh, interpreterin itu misalkan bahasa Korea nih. Jadi apa ya? Harus bisa nangkep cepet gitu karena kan interpreter itu kan kita nerjemahinnya secara lisan kan. Mhm, Jadi kita dituntut buat nangkep sih bahasa itu secara cepat gitu. mhm. Terus tentu aja kosakata sih harus banyak menguasai kosakata. Terus juga apa ya? Kemampuan kita buat nyesuain nyesuain si bahasa Koreanya itu ke bahasa Indonesia setelah ditranslate gitu. Mhm, itu sih Nah, paling. waktu Kakak interpreting ini Kakak take notes gitu nggak sih, Kak? Tekno apa?
Iya, take notes. Oh, take notes. Enggak sih, kayak langsung aja gitu. Oh, berarti soalnya ada kan kalau ini disarankan untuk take notes gitu kan Kak. Itu waktu interpreting itu ternyata Kakak nggak take notes ya? Enggak. Soalnya Oh, aku di jurusan aku nggak ada ini sih, nggak ada kayak matkul kamu kan ada kayak apa interpreter gitu ya matkulnya iya, ya. Nah, kalau iya aku nggak matkul. ada. Sebenarnya ini matkul pilihan sih Kak. Oh. Jadi boleh milih boleh enggak. Hmm, hmm, hmm. Oh, kalau take notes tuh kayak gimana? Malah aku justru nggak tahu take notes kayak gimana. Jadi misal kalau interpreternya ngomongnya kepanjangan gitu Kak. Jadi Kakak singkat-singkat intinya gitu loh Kak. Oh, gitu. Oh, kalau kalau berarti iya, aku kadang kalau misalkan dia ngomong panjang nih, Mm. aku ya udah yang paling intinya aja aku yang Iya. aku terjemahin gitu. Terus hal apa sih Kak yang jangan banget kita lakukan waktu lagi interpreting tuh? Paling ini sih kelamaan mikir. Soalnya kan pasti berpengaruh juga gitu, karena kan ya namanya komunikasi, apalagi komunikasi lisan gitu, pasti menuntut cepat-cepat gitu kan. Iya. Ya jangan apa ya, jangan terlalu mikir terlalu lama lah, paling harus apa ya, harus cepat ngambil inti dari si kalimatnya itu, yang iya ucapannya itu. Terus apa lagi ya? Jangan apa ya, jangan panik. Karena aku kemarin karena kemarin aku apa ya, baru pertama kali banget jadi kayak rada panik gitu kan. Terus jadi kayak lupa-lupa, tadi ngomong apa gitu. Paling itu sih kalau dari aku. Terus misal kayak tadi kan kakak lupa nih tadi si apa namanya si speakernya ngomong apa terus kakak nanya lagi atau gimana Kak? Nanya Maksud lagi sih dia tuh tadi paling, apa? iya paling nanya lagi kayak, tolong ini apa, lebih sederhana lagi gimana maksudnya gitu. Biasanya sih gitu. Menurut kakak susah nggak sih Kak interpreting ini setelah pengalaman kakak kemarin? Wah, susah sih. Soalnya apa ya, kalau misalkan nggak jago banget tuh pasti susah sih. Aku aja kemarin juga kayak ngerasa, aduh kemarin bener gak ya, apa banyak yang salah deh kayaknya. Cuma kebetulan orang Korea yang di kelompok aku pada baik-baik sih, kayak nggak apa-apa, namanya juga masih belajar gitu. Ya jadi susah sih kalau menurut aku. Terus Kak ada saran atau tips nggak sih buat aku nih misalnya kedepannya untuk jadi interpreter tuh apa aja gitu? Kalau misalkan kamu jadi interpreter di acara apa ya, misalkan seminar kependidikan nih. Nah, sebelum kamu jadi interpreter tuh kamu coba baca dulu kosakata apa yang biasanya dibicarakan yang berhubungan dengan kependidikan gitu. Karena kemarin tuh aku kan seminarnya tentang kewirausahaan kan. Terus waktu itu tuh aku jadi interpreter tuh semester 5 kalau nggak salah. Oh, lagi libur semester genap, pokoknya mau ke 5. Nah, aku belum pernah belajar kosakata tentang kewirausahaan kan, jadi kayak ini ngomongin apa terus jadi banyak yang kurang tahu gitu, tapi tetap belajar sih. Nah, kalau saran dari aku sih gitu, paling pelajarin dulu kata-kata kosakata yang berhubungan dengan tema yang bakal kamu terjemahin gitu. Terus Kak, uh, tadi kan berarti kan itu 5 hari ya Kak? Nah itu biasanya kalau itu berarti kakak seharian gitu Kak interpretingnya gitu atau ganti-gantian gitu Kak? Misalnya Seharian. kakak jam ini gitu, ntar Oh, enggak. jam selanjutnya diganti temennya gitu. Enggak, itu seharian. Wah, capek nggak sih Kak Seharian kayak penuh, gitu? jadi Soalnya otaknya jalan banget nggak sih? capek banget. Aduh, itu bener-bener nguras energi banget sih. Apalagi belum lagi deg-degannya kan, aku orangnya kayak suka panik gitu kan, terus ya kayak deg-degan aja gitu. Tapi kemarin pas aku workshop banyak istirahatnya sih, banyak istirahatnya jadi kayak refreshing bentar gitu, terus nanti lanjut lagi gitu. Berarti tuh kakak ini kan disaranin dosen ya Kak. Berarti kakak speakingnya juga bagus dong ini karena disaranin. Kayaknya sih gitu menurut dosenku kali ya, makanya dipilih. Ada itu nggak sih Kak tips biar speakingnya tuh bagus? Jadi ntar misal kalau jadi interpreter tuh jadi bagus gitu.
banyakin latihan sih paling, atau kalau aku misalkan suka nonton video gitu. Aku nggak terlalu suka nonton K-drama, cuma aku kayak nonton video yang kayak apa ya, YouTuber Korea gitulah. Nah itu kan mereka kan ngobrolnya pakai ada aksen-aksennya gitu kan. Nah aku tuh kayak muter ucapan mereka di otak aku, terus kayak ngomong sendiri aja gitu. Jadi latihan aja sih paling, banyakin latihan, banyakin nonton video gitu. Iya. Mungkin cukup sekian Kak wawancaranya. Makasih banget udah dibantu. Iya, sama-sama.